akan menyelesaikan tugas ulumul hadis. Dengan di sini saya akan menerangkan 3 materi. Yang pertama itu struktur hadis. Struktur hadis itu ada 4 macam. Yang pertama hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga khobar, yang keempat asar. Yang pertama, pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Al-Arab. Hadis jamaknya al-hitsan dan al-husnan. Dari segi bahasa, kata tersebut memiliki banyak makna. Di antaranya adalah al-jadid, yaitu yang baru. Nah, al-khobar itu khobar atau berita. Dapat dimaknai bahwa dari segi bahasa hadis adalah sebuah berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya. Hadis secara istilah diungkapkan dari beberapa ulama yang telah didefinisikan maknanya entah yang bermakna sederhana ataupun yang luas. Seperti tokoh Al-Ajad Al-Muhattib, beliau lebih cenderung menggunakan lafal al-sunnah. Misalnya, memberikan definisi yang artinya setiap yang berasal dari Rasulullah SAW, dari yang perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik, akhlak, sejarah, baik sebelum diutus menjadi Rasul seperti tahanus di Gua Hira atau sesudahnya. Yang kedua ada sunnah. Sunnah menurut bahasa banyak artinya, di antaranya adalah asiratul mutba'ah, suatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai dari perjalanan baik ataupun perjalanan buruk. Sunnah menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di antaranya sebagai berikut, yaitu 1. Menurut ulama al-hadis muhaddisin, yang kedua menurut ulama usul fiqh usuliyah, yang ketiga menurut ulama fiqh fuqaha. Terus yang ketiga ada khobar. Khobar secara bahasa dapat diartikan anaba, yang berarti berita. Berarti berita yang disampaikan dari seorang kepada orang lain, yang artinya khobar itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW ataupun yang lainnya, yaitu sahabat beliau, tabi bin tabi'i atau generasi setelahnya. Khobar setelah istilah terdapat beberapa pendapat, di antaranya yang satu ulama hadis, yang kedua sebagian ulama. Yang terakhir ada asar. Asar dari segi bahasa dapat diartikan peninggalan atau bekas sesuatu. Yang dimaksud peninggalan atau bekas Nabi karena hadis itu peninggalan beliau yang datang dari sahabat tabi'in atau generasi setelah mereka. Asar dari segi generasi istilah terdapat 2 pendapat. Yang pertama itu asar sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua itu asar adalah sesuatu yang disarankan kepada para sahabat mauquf dan tabi'i mataku, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, dari berbagai struktur hadis terdapat 2 unsur, yaitu ada sanad dan matan. Yang pertama, matan menurut lughat adalah jalan tengah, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah hadis adalah pembicaraan, kolam, atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Yang kedua, sanad menurut bahasa, yaitu sandaran menurut lughat, yaitu sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembok atau selainnya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan menyampaikan kepada matan hadis, atau silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang sampai pada matan hadis. Materi yang kedua ada pembagian hadis dari segi kuantitas, jumlah perawi, dan kualitasnya. Yang pertama, pembagian hadis dari segi kuantitas atau jumlah perawi. Hadis secara etimologis adalah mutawatir, sama artinya dengan mutatabi, yaitu yang beriringan-iringan antara satu dengan yang lainnya. Nah, secara terminologis, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menuntut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hal seperti ini sejak dari awal sanad hingga akhir sanad, serta tidak ditemukan kejanggalan pada setiap tingkatan. Pembagian hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Terus ada pembagian hadis dhaif. Yang pertama,
dhaif karena terputusnya sanad. Yang kedua, dhaif karena rawinya tidak adil. Yang ketiga, dhaif karena lemahnya hafalan. Yang keempat, dhaif karena kejanggalan syadz dan kecacatan ilal. Yang keempat, yang keempat ada dhaif karena karena adanya sandarannya. Selanjutnya ada struktur pembentukan hadis. Struktur pembentukan hadis ada 3, yaitu ada sanad, matan, dan muharrij. Yang pertama, sanad. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada kita pada matan hadis. Menurut arti kebahasaan, sanad adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Istilah sanad isnad ialah supaya musnad menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan menjelaskan kepada siapa hadis itu disanadkan. Yang kedua ada matan. Matan adalah redaksi atau teks atau bunyi dari sebuah hadis yang berada di akhir sanad. Matan diambil dari bahasa Arab yaitu mat. Menurut bahasa, mat merupakan punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Yaitu matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Yang terakhir, matan hadis ini sangat penting karena menjadi topik kajian dan kandungan syariat Islam untuk dijadikan dalam beragama. Yang ketiga ada mukharij. Mukharij adalah orang yang menyampaikan dalam menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan tidaknya seorang guru. Muharris sendiri adalah dalam bahasa Arab diartikan sebagai menampakkan. Nah, menurut istilah sederhana, muharris ada hadis adalah orang membuat kitab hadis. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.